Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberikan tunjuk pada kita ke jalan yang benar. Masih menyambung faedah pada pekan yang kemarin tentang keberkahan umur dengan kita menuntut ilmu. Dengan ilmu maka kita akan mendapatkan kehidupan yang berkah. Dan sejarah telah membuktikan kepada kita semuanya bahwa para salafus saleh, para orang-orang soleh sebelum kita telah membuktikan dengan kemampuan yang secara matematis sangat minim sekali, namun mereka bisa berkarya. Mereka mampu untuk menciptakan dan meninggalkan warisan amal soleh yang besar pada diri kita semuanya. Dengan keterbatasan yang ada, namun mereka tetap bisa mengamalkan ajaran agama ini secara optimal. Dan bahkan fakta sejarah telah memberikan bukti pada kita semuanya, hidup mereka selalu diliputi dengan kebaikan. Ini berbanding terbalik 180 derajat dengan keadaan kita saat ini. Misalnya kita ambil contoh satu keluarga seorang suami istri dengan satu anak misalnya, atau satu dua anak. Mereka diberikan rezeki material khususnya sempit atau tidak terlalu bisa berbuat banyak hal, sehingga mereka tidak bisa berbelanja dan sebagainya. Maka rata-rata yang ada saat ini, keterbatasan itu justru akan menjadi tidak selalu, tapi ini biasanya akan menjadi alibi atau alasan bagi kita untuk bermalas-malasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecenderungan kita untuk berbuat bakhil kepada orang lain dengan alasan kenapa kami harus bersedekah dan sebagainya, sedangkan keadaan saya saja untuk makan dan sebagainya sangat minim. Berbeda dengan para sahabat Nabi. Kita tahu satu kisah yang sangat masyhur yang kita tahu ketika suatu hari Rasulullah SAW kedatangan tamu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para istrinya, "Wahai para istriku, apakah ada di antara kalian yang memiliki makanan?" Maka beliau mendatangi satu persatu istrinya, dan rata-rata istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma alaina illal ma." Tidak ada kami memiliki sesuatu. "Wa ma ladaina illal ma." Kami tidak memiliki apapun yang bisa dikonsumsi, yang bisa dimakan, kecuali hanya air putih saja. Kurma kering pun tidak ada. Maka Rasulullah SAW sehabis sholat kemudian mengumumkan kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, barang siapa yang mau menjamu tamuku pada malam hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga baginya." Para sahabat yang kaya banyak saat itu, tiba-tiba ada seorang sahabat yang sangat miskin, dan sangat itu keadaan ekonominya pun baru mungkin terpuruk secara matematis. Dia kemudian mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, kami yang akan menjamu tamu pada malam hari ini." Kemudian ringkas cerita, tamu ini dipersilahkan untuk menginap di keluarga Fulan ini, Ansor ya, keluarga Ansor ini ya, dari kaum Ansor. Tamu ini diajak ke rumahnya, kemudian si Fulan ini tidak disebutkan namanya dan berkata pada istrinya, "Wahai istriku, ini tamu Rasulullah SAW dan kita akan menjamunya, akan menginap di rumah kita malam ini. Maka perlakukanlah dengan baik, berikan perlakuan yang terbaik untuk tamu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada kita semuanya." Dalam riwayat, kemudian laki-laki ini, seorang suami, menemui istrinya, kemudian mengatakan, "Mari kita jamu tamu kita." Istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, apa yang akan kita berikan kepada tamu kita? Kita hanya memiliki 2 potong kue kering, sangat sedikit.
Satu potong untuk anak kita yang masih kecil, kemudian satu potong kue ini akan kita bagi dua untuk makan aku dan engkau pada malam ini. Kemudian apa yang akan kita berikan kepada tamu kita? Maka si suami mengatakan, sudah, anakmu kau tidurkan lebih awal, kau ajak main, agak kelelahan, kemudian kau tidurkan, kemudian 2 potong roti ini kita suguhkan pada tamu kita. 2 potong roti kering suguhkan pada tamu kita. Nanti ketika sudah malam sudah tiba, kita nanti aku akan menemui tamu kita. Kemudian saya akan menyenggol lampu akan aku matikan. Di saat itulah silahkan menyuguhkan 2 potong roti ini kepada tamu kita. Nah, saat itulah kita akan berpura-pura berdrama seakan-akan kita mukul piring dan sebagainya, kita sedang santap malam bersama dengan tamu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar dan surga pada kita semuanya. Betul, apa yang terjadi ringkas cerita itu langsung pada datang malam hari, kemudian seakan-akan istrinya sedang menyiapkan makanan, kemudian lampu dimatikan dan keluarga itu pura-pura makan bersama dengan tamunya, dan tamunya merasa puas dengan pelayanan mereka dan merasa kenyang pada malam itu. Di pagi harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, yang mana dalam hadits qudsi Allah mengatakan Allah sangat cemburu dan tertawa kepada perilaku keluarga ini dan mereka lah ahli surga. Allah cemburu dan tertawa kepada mereka dengan sikap mereka. Begitu mereka dalam kesulitan yang sangat sulit, namun mereka masih bisa beramal soleh, beramal dengan kebaikan, berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka suguhkan bahwa dunia hanyalah sementara dan semua yang di dunia yang kita bawa, yang kita miliki pada hakikat adalah bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bedakan kita dengan mereka? Apa yang bedakan kita dengan para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para tabi'in dan sebagainya? Adalah ilmunya. Mungkin secara akademis kita sama. Di antara kita ada yang bergelar doktor, bergelar profesor, namun belum tentu diberikan hidayah taufik dalam hatinya, sehingga tidak bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Ilmu yang bermanfaat inilah yang telah mendorong mereka, yang telah mengantarkan mereka ke jalan yang benar, ke jalan yang maksimal, amal soleh yang maksimal, sehingga pantas kalau Allah Subhanahu wa taala merekomendasi mereka sebagai orang-orang yang terbaik. Keadaan kita berbeda jauh antara mereka dan kita semuanya saat ini. Sama-sama miskin. Dalam hal belajar misalnya yang paling mudah, saat itu para ulama, para salafus soleh hidup dalam keadaan rata-rata ya tidak miskin, tapi dalam keadaan pas-pasan. Hanya beberapa sahabat Nabi yang kaya, meskipun dalam riwayat ada cukup banyak, namun kalau di persentase bisa jadi ya umumnya lebih banyak yang pas-pasan. Ini ada forum lain kita bisa membicarakan hal itu. Yang jelas saat itu kita bercerita para sahabat yang diberikan rezeki sempit oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki materi khususnya yang kami bicarakan, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk tetap mampu beramal soleh secara maksimal dan memberikan amal-amal yang besar untuk kehidupan akhirat mereka. Tentang menuntut ilmu, kita tahu misalnya satu ulama besar Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berapa lama beliau di penjara. Imam Ahmad bin Hambal, beliau hidup di penjara, bahkan beberapa ulama mati dalam penjara. Namun dengan keadaan mereka yang sangat sempit seperti itu, sempit ekonominya, sempit kebebasannya dirampas, mereka tidak bisa berbuat terlalu banyak, mereka di penjara. Makan pun mereka ala kadarnya, pakaian ala kadarnya, fasilitas ala kadarnya. Bahkan untuk mengambil pulpen mereka harus izin pada penjaga penjara, untuk minta pulpen pada saudaranya dan sebagainya. Berbeda dengan saat ini, mereka memiliki karya-karya yang sangat besar. Ibnu Qayyim juga sama, karya yang sangat besar. Dengan keterbatasan mereka, namun karya-karya mereka sangat besar. Hidup mereka barokah, keluarga mereka tertata. Tidak ada di antara mereka yang sampai bercerai gara-gara pendapatannya berkurang. Berbeda dengan kita, gajinya kurang, tunjangannya kurang, langsung bercerai gara-gara suami kita pendapatannya berkurang. Inilah bedanya keberadaan hidup mereka dengan kita. Dalam hal ilmu, mereka sampai dikatakan sampai mencapai derajat al-mujaddid, pembaharu. Ada al-allamah,
ulamanya ulama dan sebagainya, gelar-gelar akademis yang diberikan oleh para ulama sezaman mereka dan ulama setelahnya kepada mereka, itu mereka peroleh dalam keadaan serba terbatas, baik terbatas secara ekonomi, terbatas secara politik, semuanya serba terbatas. Namun mereka tetap bisa beramal soleh secara maksimal karena mereka tahu bahwasanya hidup ini akan menjadi berkah, akan menjadi baik kalau mereka semuanya menghibahkan diri, mereka semuanya mewakafkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mewakafkan dirinya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan menguatkan kaki-kaki kalian. Coba lihat keadaan kita saat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal menuntut ilmu, dalam hal ilmu, fasilitas ilmu pengetahuan saat ini kita mau akses apa semuanya dekat dengan kita. Bahkan di tangan kita, HP dan sebagainya, fasilitas sangat mudah. Dengan fasilitas tersebut kita sangat mudah untuk mengakses ilmu pengetahuan. Dengan fasilitas yang ada di hadapan kita, berapa puluh hadis, bahkan kitab hadis bisa kita download dalam waktu kurang dari sehari. Namun kenapa kita tidak bisa berkarya seperti mereka? Bagaimana, kenapa kita tidak bisa khatam Quran seperti mereka? Kita kontak Ramadan misalnya, para imam diriwayatkan dalam 1 bulan Ramadan mereka menghatamkan Quran minimal 32 kali. Sedangkan kita, Al-Quran digital ada, Al-Quran manual ada. Tapi berapa kali kita menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan? Mungkin ada 1-2 di antara kita yang bisa menghatamkan Quran barang 2-3 kali, 4-5 kali. Namun umumnya diri kita jauh dari kata ideal dalam hal beramal soleh. Itu semua karena keberkahan hidup dan keberkahan hidup dengan kita menuntut ilmu. Sekali lagi kita ingat sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka tandanya, alamatnya adalah dengan dia dipahamkan urusan agamanya. Dia akan buat cinta kepada agamanya, dan dia akan buat ringan untuk berjuang, untuk berjihad, mewakafkan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah dan kekuatan bagi kita semuanya untuk tetap beramal soleh sampai ajal menjemput kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.